Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delila Permatasari dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai 5 pokok tentang masa kejayaan Islam. Simak videonya ya. Terima kasih. Yang pertama, itu dibuktikan dengan apa saja di masa kejayaan Islam atau kemajuan Islam. Nah, pada masa kejayaan Islam, para filsuf atau para tokoh Islam lainnya dan para ilmuwan itu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa di bidang ilmu, yaitu seperti seni rupa, dengan adanya ukiran, terus adanya lukisan kaligrafi dan pahatan, dan juga di bidang arsitektur dengan dibangunnya Kubah Al-Sakroh di Baitul Maqdiyah. Kemudian ada beberapa ilmu-ilmu, yaitu seperti ilmu agama dan juga ilmu kalam dan beberapa ilmu di bidang lainnya. Kemudian yang terakhir itu adanya ilmu sains seperti pengembangan trigonometri dalam bentuk modern dan juga kemajuan optik dan astronomi. Nah, yang kedua itu siapa saja sih tokoh-tokoh di dunia Islam yang membuat Islam ini menjadi maju dan berjaya. Nah, yang pertama itu ada Ibnu Sina. Beliau ini dikenal sebagai bapak kedokteran modern dan dikenal sebagai dia itu dikenal di dunia medis juga. Nah, yang kedua itu ada Al-Jahrawi, di mana beliau ini dikenal sebagai bapak ahli bedah yang berhasil menemukan benang untuk menutup luka. Kemudian ada Al-Khawarizmi, di mana beliau dikenal sebagai bapak Al-Jabar, di mana beliau berhasil menemukan sistem penomoran dan logaritma. Kemudian ada Jabir Ibnu Hayyan, di mana beliau ini dikenal sebagai seorang ahli kimia yang telah berhasil melarutkan emas dan menemukan asam kuat. Yang terakhir itu adalah Ibnu Al-Haytham, di mana beliau ini dikenal sebagai bapak optik yang berhasil menjelaskan mengenai cara kerja optik mata pada manusia. Nah, yang ketiga itu di masa dinasti apakah Islam begitu mengalami kemajuan atau kejayaan? Nah, Islam mengalami kemajuan ini atau kejayaan ini puncaknya itu pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu pada 750 Masehi, di mana pada masa pemerintahan Harun al-Rashid yang bertujuan untuk puncak kemasannya itu dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, di mana pada saat itu ilmu pengetahuannya itu berlandaskan kejujuran, keadilan, serta rasa cinta dan juga keikhlasan. Nah, naiknya Harun al-Rashid ini membawa pengaruh besar terhadap kondisi dinasti Abbasiyah, yaitu dengan adanya ditandai dengan munculnya para ilmuwan dan ulama lainnya. Kemudian pada masa Al-Ma'mun pada 813 sampai 833 Masehi itu juga membawa sains dan ilmu lainnya juga berkembang dan bertumbuh secara luas, karena juga ditandai dengan adanya filosofi dari bahasa Arab, yaitu ilmu kindi, dan juga bahasa asing yang diterjemahkan kepada bahasa Arab. Nah, kenapa dinasti Abbasiyah ini tuh dibilang menjadi puncak kejayaan dari Islam? Nah, karena pada saat itu dinasti Abbasiyah ini menyelenggarakan pemerintahan dan politik yang moderat pada masa Islam itu, sehingga tidak adanya tindakan diskriminasi dan serta adanya kebebasan dalam bertindak dan adanya yaitu hak asasi manusia. Kemudian yang keempat, hikmah apa saja yang dapat kita ambil dari kemajuan atau kejayaan Islam? Yang pertama itu kita dapat menegakkan tauhid dan beramal soleh. Kemudian kita dapat melatih kesabaran, selalu ingat kepada Allah dan bertakwa selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga dapat mengambil pelajaran dari kesuksesan ataupun kegagalan pada masa kejayaan tersebut. Dan yang terakhir, kita juga dapat lebih tahu secara luas dan juga bisa menggali pelajaran yang dapat kita ambil pada masa kejayaan tersebut
maupun dalam bidang keagamaan, ilmu pengetahuan ataupun bidang keilmuan dan keahlian lainnya. Nah, yang terakhir, apa pendapat atau tanggapan ketika kita melihat Islam itu maju atau jaya? Menurut saya, kemajuan Islam yang dibawa dan diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW beserta para tokoh Islam lainnya dan juga bawaan masyarakat yang menyebarkan agama Islam juga, itu menimbulkan hal positif serta menimbulkan juga rasa keberkahan dan rasa syukur hingga saat ini. Ditambah lagi dengan adanya pengetahuan dan juga pembelajaran yang dapat kita ambil dari masa kejayaan tersebut menjadi tonggak bahwa kemajuan Islam itu dapat selalu berkembang hingga saat ini. Demikian yang sudah saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat dan semoga dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.